Terima kasih juga kepada Bapak Arif dan juga Ibu Inang. Nah tadi ya. Oh di belakang Bu Inang, Masya Allah. Dan juga Umi Dede, Masya Allah, ketemu lagi 1 tahun yang lalu kita bertemu di acara muktamar di LA, dan hari ini bertemu lagi di sini. Dan juga para guru-guru kami, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz, ustadzat yang tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih. Bahagia sekali saya bisa hadir di sini. Ini untuk pertama kalinya saya ada di sini beserta dengan keluarga. Mohon doanya, anak-anak sekarang lagi pada demam ibu-ibu sekalian. Mungkin karena perjalanan yang hampir 24 jam agak kelelahan sehingga mereka istirahat. Dan juga ada ibu saya. Dan sini ada Pok, mana Pok? Pok Sofi, mana Pok Sofi? Teman saya laundry kemarin di LA 1 tahun yang lalu. Bercengkrama ketika laundry jam 2 pagi, Masya Allah. Ya Masya Allah. Baik, Alhamdulillah hari ini senang sekali saya berada di sini, dan tema yang diberikan kepada saya adalah mengenal potensi diri dalam barisan dakwah. Sebelum saya membahas mengenai mengenal potensi diri, saya mau cerita yang mungkin sebagian teman-teman pernah dengar cerita ini. Lalu saya akan lanjutkan dengan berbagai macam ayat yang menyuruh kita untuk melakukan dakwah. Jadi dakwah itu bukan tugas ustadz-ustadzah berdiri di atas podium menyampaikan dengan kata-kata, tidak hanya sekedar sebatas itu, tapi dakwah adalah tugas seluruh umat Islam hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu mohon izin saya cerita sedikit. Tahun 2008, belasan tahun yang lalu, Allah takdirkan saya untuk lolos audisi film Ketika Cinta Bertasbih, sebuah film yang novelnya saya baca sejak saya SMA ketika saya berada di rumah sakit merawat ibu saya. Karena alhamdulillah ibu saya Allah karuniai penyakit autoimun yang bernama pemphigus vulgaris, yang ketika kulitnya melepuh, maka ketika beliau pakai baju, maka kulitnya pun ikut terangkat kalau bajunya dilepas. Begitulah kira-kira, seperti itulah mengerikannya penyakit itu. Dalam masa-masa saya merawat ibu saya di rumah sakit, saya membaca buku Ketika Cinta Bertasbih. Novel itu yang membuat Oki Setiana Dewi remaja yang berusia 16 tahun berhijrah dengan menutup auratnya di masa itu di rumah sakit ketika merawat ibu yang sakit. Hari-hari saya habiskan dengan membaca novel Ketika Cinta Bertasbih, yang siapa sangka 3 tahun setelah itu film atau novel itu difilmkan dan mencari semua orang untuk dipilih menjadi beberapa karakter di dalam film. Maka saya mengikuti audisi tersebut semata-mata ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak penulisnya karena telah menemani saya dalam proses hijrah saya. Karena membaca novel tersebut saya pakai jilbab, saya betul-betul mempelajari agama lebih mendalam. Kemudian singkatnya Allah takdirkan dari 7.000 orang yang mengikuti audisi tersebut, teman-teman semua, saya terpilih menjadi peran utamanya. Yang tadinya hanya ingin berterima kasih kepada penulis, ingin mengucapkan terima kasih karena menemani dalam proses perjalanan hijrah dan ingin minta tanda tangan beliau di novel yang saya baca. Namun siapa sangka saya seorang anak kosan biasa di masa itu, kemudian Allah takdirkan menjadi pemain utama. Yang ingin saya sampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian, audisi tersebut diikuti 7.000 orang kurang lebih, dan hanya dipilih pemeran utama 5-6 orang saja. Sebelum keberangkatan kami ke Mesir, kami dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk dimintai berjanji. Kami disuruh berjanji. Apakah isi perjanjian itu? Waktu itu usia saya 19 tahun, dan ketika itu saya diminta untuk berjanji dengan membaca sebuah teks yang bunyinya kurang lebih, demi Allah, ketika suatu hari nanti kami dikenali oleh orang banyak, maka kami akan jadikan cara berbicara kami menjadi contoh terbaik untuk banyak orang. Maka kami akan jadikan cara berpakaian kami untuk menjadi contoh yang terbaik untuk banyak orang. Maka kami akan jadikan perbuatan kami untuk menjadi contoh yang terbaik untuk banyak orang. Maka pada saat itu saya tidak terlalu paham. Mereka ini mencari seorang pemain film. Kenapa kami ini disuruh menjadi contoh terbaik untuk banyak orang. Namun Masya Allah, akhirnya film itu luar biasa, mendapatkan sambutan yang sangat hebat. Kami mendapatkan banyak sekali penghargaan.
Dan barulah bertahun-tahun setelah itu kami paham, mereka bukan hanya mencari pemain film, tapi mencari da'i dan da'iyah, orang-orang yang bisa melakukan dakwah dengan media, orang-orang yang bisa melakukan dakwah dengan film, yang bisa menyebarkan nilai-nilai Islam lewat seni. Itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin menciptakan orang-orang yang ketika dikenali oleh banyak orang, masyhur di mata masyarakat, orang tersebut bisa menjadi contoh yang baik hingga menjadi amal jariah, bukan dosa jariah. Kalimat itu yang saya ingat sampai hari ini, teman-teman sekalian. Dan Masya Allah, kami bertransformasi dari seorang yang biasa menjadi pemain film. Dan akhirnya kami tahu bahwa kami ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pemain film ini bukan untuk menjadi selebritis saja, melainkan ada misi-misi dakwah yang ingin disebarkan melalui film. Tidak semua orang mau belajar ke masjid dengan ceramah 2 jam atau baca buku. Nggak semua orang mau. Tapi ketika nonton film, hanya dalam waktu 2 jam saja, begitu banyak pesan-pesan yang mereka dapatkan. Begitulah kira-kira. Maka saya mulai ceramah saya pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, berangkat dari kisah tersebut. Akhirnya saya terjun dalam dunia dakwah, dan saya paham ketika kita dikenali oleh banyak orang adalah sebuah tanggung jawab untuk kita menjadi contoh yang baik, walaupun masih banyak salahnya untuk banyak orang, karena kita adalah da'i dan da'iyah apapun profesi kita. Baik, ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh, kita baca sama-sama surah Al-Asr ayat 1-3 yang berisi informasi bagaimana kita hidup tidak seorang diri saja, tapi engkau hidup juga bersama dengan yang lain-lain, melakukan misi-misi dakwah. Apa sih dakwah? Mengajak orang lain menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Asr ayat 1-3, kita baca sama-sama ibu dan bapak semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ada 4 poin kalau kita mau jadi orang yang tidak merugi. Saya analogikan ayat ini dengan sebuah cerita. Ceritanya adalah kita semua dalam keadaan pingsan dan tenggelam di dalam lautan. Kemudian kita sadar. Beriman itu artinya sadar. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Beriman itu artinya sadar. Kita bangun dan kita terkejut, ya Allah, ternyata selama ini saya tenggelam dan pingsan di dalam lautan yang begitu dalam. Maka ketika sadar, apa yang harus dilakukan? Beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu kita melakukan kebaikan, kita menyelamatkan diri kita. Maka ketika kita sadar dari lautan yang dalam, maka kita bangun, kita berenang ke atas, saling menasehati dalam kebenaran. Ketika kita berenang ke atas seorang diri, kita lihat ke bawah. Ya Allah, ada anakku di situ, ada suamiku di situ, ada istriku di situ, ada ibuku, ada teman-temanku, semuanya pingsan dan tenggelam di dalam lautan. Akankah kita naik ke atas sendirian? Apa yang ibu lakukan? Apa yang bapak lakukan? Apakah naik ke atas sendirian atau turun lagi ke bawah untuk bangunkan mereka? Kenapa kita turun ke bawah untuk membangunkan mereka? Karena kita mau sama-sama, selamatnya sama-sama. Kenapa? Karena kita cinta dan peduli kepada mereka. Betul nggak? Kalau nggak peduli, urusan saya, urusan dia, itu nggak peduli. Nggak ada cinta namanya. Terserah dia mau tenggelam, anak saya mau tenggelam, kayak mau pingsan, kayak suami saya, ibu saya, terserah. Itu namanya nggak peduli, itu namanya nggak cinta, dan itu nggak mungkin. Kita punya anak, kita punya orang tua, kita punya keluarga. Ketika kita lihat mereka tenggelam dan pingsan dalam lautan yang dalam, pasti kita cinta, kita peduli, kita bangunkan mereka. Ya tadinya kita seorang diri nggak bisa, saya harus bangunkan mereka. Saling menasehati dalam kebenaran. Wahai saudara-saudaraku, anakku, ibuku, ayahku, suamiku, semua yang kucintai, bangun. Engkau semua dalam keadaan tenggelam dan pingsan, bangun
semuanya bangun. Ketika semuanya bangun, kemudian saling bergandengan naik ke atas berenang sama-sama. Tiba-tiba di tengah perjalanan menuju ke atas, ada yang mengatakan, saya capek, saya nggak mau ke atas, biarkan saya seorang diri, biarkan saya tenggelam saja, nggak usah lagi peduli kepada saya capek ke sana. Kemudian kita katakan, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Sabar saudaraku, sabar. Jalan menuju kepada keselamatan memang tidak mudah. Kadang-kadang dalam perjalanan kita capek, dalam perjalanan kita bosan, dalam perjalanan kita nggak tahan. Betul, namun kita bergandengan tangan. Kadang-kadang kalau engkau lemah, saya tarik tangan kamu ke atas. Kadang-kadang saya yang lemah, kamu tarik saya. Kita sama-sama bergandengan tangan untuk menuju ke atas, sama-sama. Kalau sendirian nggak bisa, karena kita nggak selamanya kuat. Kita nggak selamanya istiqomah, persistence, nggak selamanya kita punya semangat yang luar biasa. Maka harus sama-sama sabar saudaraku, watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Yang tadinya kita lemah, kemudian akhirnya kita barengan naik sama-sama. Akhirnya selamatnya sama-sama. Itu surah Al-Asr yang sering Bapak dan Ibu baca dalam sholat, karena itu termasuk salah satu surat yang singkat. Betul Bu? Intermezzo sedikit. Ada Bapak yang ketika sholat bacaannya kulhu terus, intermezzo. Kata istrinya, kata anak-anaknya, Pak, kok bacanya kulhu mulu, kulhu ahad terus gitu ya. Karena saya mencintai surah Al-Ikhlas, kata Bapaknya. Karena saya mencintai kulhu. Taunya apalnya cuma kulhu doang. Intermezzo ya Bu. Kita insya Allah lah ya, jangan Al-Ikhlas terus, beda-beda. Walaupun ada di zaman dulu orang yang baca surah Al-Ikhlas masuk surga karena Al-Ikhlasnya, tapi kita beda-beda ya. Termasuk Al-Asr yang paling digemari karena paling singkat juga salah satunya. Baik, kembali lagi. Jadi surah Al-Asr ayat 1-3 itu berisi pesan yang mendalam bahwa hidup kita bukan seorang diri selamat sendirian, tapi kita karena kita cinta, karena kita sayang kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang lainnya, kita sayang kepada mereka. Maunya selamatnya bareng-bareng. Dan kita nggak bisa sendirian. Karena kadang-kadang kita capek. Berenang ke atas itu capek loh. Kalau kita dalam lautan, dasar lautan, berenang ke atas capek. Butuh orang yang narik tangan kita. Makanya umat Islam itu harus berjamaah. Harus ada komunitas seperti ini. Iman itu naik dan turun. Iman naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Iman seseorang itu tidak stabil, dia naik turun. Pada saat iman turun,